Jadi hari ini saya mau cerita dulu. Tadi tuh saya jalan kemari macet ya. Datang kayak mungkin jam 8 gitu. Kita mulai kan harusnya 8.30 udah mulai gitu ya. Nah, jalanan macet, di Semanggi macet gitu kan. Apa sih hubungannya sama yang hari ini ya? Kita hari ini ceritanya tentang data center networking. Kita nggak mau ya data center kita networkingnya macet gitu ya. Kayak jalanan Jakarta gitu. Jadi kita mau bahas apa sih update-nya, game changer-nya apa sih, kenapa sih tiba-tiba Master System dan Cisco berani-berani bikin acara game changer data center networking gitu ya. Nah, nanti diceritain tentang existing sekarang, application centric data center yang udah ada mungkin di perusahaan Bapak Ibu udah implementasi gitu. Nah, ada update nih sekarang nih, kaitannya sama cloud, AI, sama security. Loh, kok bisa ada security di data center networking? Bukannya biasanya kita ngomongin cuma networking doang yang kaitannya sama oh ya udah yang penting trafficnya lancar, nggak congested gitu ya. Gitu. Tapi hari ini akan kita kupas, mudah-mudahan sampai tuntas sama Pras sama Ardi. Nah, saya mulai dari slide ini kali ya teman-teman ya. Jadi kalau bicara data center network, Cisco kan punya bagian memang khusus untuk fokus ke data center ya. Jadi Cisco kita biasanya ada data center networking kalau bicara data center ya, dan melalui produk Nexus kita, dan ada juga yang compute melalui Cisco UCS gitu ya. Nah, satu hal yang mau kita fokuskan di moving forward gitu adalah security ya. Jadi kita mau coba bagaimana mengembed security itu ngeblend in di dalam network sebenarnya gitu. Itu tujuannya, visinya. Nah, sebenarnya jangan berpikir salah bahwa kita dulunya nggak memikirkan security. Contohnya implementasi data center kita dengan ACI itu kan memang fokusnya kan security, zero trust ya kan. Teman-teman pasti udah konsep yang namanya EPG kontrak gitu kan. Itu bagaimana embed security itu di dalam fabric gitu ya. Itu memang dari dulu memang seperti itu gitu ya. Tetapi kita mau lebih next level lagi, karena kalau kita mengimplementasikan konsep SDN yang berbasis EPG kontrak aja, itu menurut kami tuh makin ke depan tuh nggak cukup gitu. Kita harus lebih advance lagi gitu. Kenapa nggak cukup? Pertama, karena konsep whitelist-nya ACI itu kayak buka pintu aja gitu, security-nya gitu ya. Tetapi kalau kita misalnya membutuhkan deep packet inspection, mau nggak mau kita apa? Lempar ke firewall kan? Mau nggak mau kan kayak gitu. Nah, kalau lempar ke firewall itu kan berarti kita ada hope yang harus kita lempar ke sebuah titik kan, baru dia, apalagi traffic east-west yang makin masif sekarang. Itu pertama. Terus yang kedua, deployment application centric dengan EPG kontrak. Mungkin teman-teman di sini pasti udah merasakan isunya scale kan. Jadi mungkin tahun pertama oke, tapi tahun kedua, tahun ketiga makin banyak policy-nya kan, ya nggak baik, ya kan? Lu ngerasa nggak? Makin banyak kan, jadi makin nah itu dia. Karena kita mau membuat Asia itu policy-nya itu bukan software base, tapi hardware base. Makanya dia consume TCAM table di switch, nah itu ada scalability hit-nya gitu. Ya. Jadi ke depan kita coba mau lebih lebih advance kan lah security gitu. Modelnya kayak gitu ya. Nanti coba kita lihat solusinya apa yang disebut dengan game changer itu apa gitu ya. Oke, jadi approach kita untuk data center network itu kita ada basically approach kita untuk data center network, atau teman-teman bisa lihat nggak di bawah ya. Yang pertama itu adalah we build our own silicon itu ASIC-nya ya. Jadi kita konsep data center network kita tuh kita tidak OEM ASIC yang vendor-vendor yang bikin NPU ya, network processing unit lah. Ya, kita build our own silicon. Jadi yang teman-teman pakai per hari ini itu adalah kita sebut dengan cloud scale ASIC. Nanti ke depan kita ada yang namanya Silicon One ASIC. Jadi ada generasi baru Nexus dengan ASIC yang the latest, itu yang baru. Nah, namanya Silicon One S1 gitu. Silicon One ya, yang itu. Terus yang kedua optics. We build our own optics juga gitu. Jadi opticsnya itu macam-macam, mulai dari teman-teman mungkin 10, 50, 100, berapa lagi? 400, 800.
the latest. Ya, kita bikin ini. Kemudian sistem, artinya apa? Sistem itu ya switch-nya, infrastrukturnya. Jadi ASIC aja nggak cukup kan? Ada switch-nya, arsitekturnya apa? We build our own system. Dan yang terakhir adalah operating system-nya. Jadi kita tuh end to end kita bikin yang sesuai dengan arahan kita lah, basically gitu. Ya. Nah, ini dari platformnya. Nah, kemudian dari pilarnya yang mau kita achieve pertama itu adalah yang mau kita tekankan adalah unified arsitektur untuk AI, gitu ya. Saya nggak tahu apakah tepat atau nggak nih ngomong AI di hari ini, gitu ya. Karena memang implementasi AI itu apa sih related ke networking, gitu ya. Apa sih sebenarnya implementasi? Kalau kita mau deploy AI di enterprise kita, network itu harus seperti apa? Harus berubah nggak sih gitu? Ya, pertanyaannya kan itu kan. Apakah kita bisa running aplikasi AI di data center network yang kita miliki sekarang, yang ACI yang kita miliki sekarang, atau Nexus yang kita miliki sekarang? Itu kan pertanyaan kan kayak gitu kan. Nah, jawabannya adalah tergantung teman-teman implementasi AI itu seperti apa. Jadi AI itu sebenarnya secara besaran itu ada dua. In between, di tengah ada sesuatunya gitu. Jadi yang pertama adalah model training. Jadi training itu bagaimana kita build apa namanya istilahnya kalau training itu. Jadi kita build logiknya gitu, brainnya, kita bikin AI itu kayak di training. Nah itu membutuhkan modelnya, jadi dia bikin modelnya itu cukup butuh network yang sangat intensif. Nah kalau kita memang mengimplementasikan AI untuk model training, kita build our own model gitu ya, teman-teman AI-nya itu akan build our own modelnya sendiri, itu butuh network yang khusus, ya. Tapi kalau sudah jadi, itu namanya inferencing. Jadi teman-teman yang pakai yang kita pakai, misalnya kita pakai ChatGPT gitu untuk generate text, itu image segala macam gitu ya. Itu sebenarnya model inferencingnya. Nah, tergantung teman-teman deploy-nya yang mana nih gitu ya. Kalau model inferencing aja mungkin network yang sekarang cukup. Tapi kalau misalnya kita mau bikin model sampai training level, networknya itu harus unik dia. Nanti saya jelasin apa ya. Jadi memang membutuhkan network yang khusus kalau build untuk training model. Nah, apakah teman-teman akan deploy training model atau enggak? Saya rasa sih tahun ini mungkin belum gitu. Jadi mungkin untuk enterprise per hari ini biasanya implementasi AI itu lebih ke inferencing. Jadi jawabannya kita bisa menggunakan infrastruktur network yang ada sekarang. Tapi kalau ke depan ada wacana untuk membuat training model, kita punya network yang khusus untuk AI. Nanti saya jelasin apa bedanya, oke? Kan kalau misalnya produk Cisco kan ada Nexus, ada Catalyst, ya kan? Kalau Nexus kan untuk yang data center ya Pak. Kalau Catalyst itu kan untuk yang LAN gitu ya. Jadi memang ASIC-nya itu beda-beda. Nah kalau yang baru, yang terbaru yang namanya Silicon One, itu memang khusus kita develop untuk data center switching, bukan untuk LAN switching. Itu yang Silicon One. Karena memang karakteristiknya dia berbeda. Nah yang berikutnya adalah Nexus One. Nah ini yang baru, Nexus One. Jadi Nexus itu kan sebenarnya platformnya, switchingnya. Tetapi sebenarnya implementasi Nexus itu banyak banget modelnya. Jadi pertama kita bisa implementasi Nexus untuk ACI. Kita bisa implementasi Nexus untuk standalone switch, core, edge gitu kan. Kita bisa implementasi Nexus untuk bikin fabriknya AI. Oke? Kita bisa bikin Nexus untuk bikin infrastruktur fabrik yang disebut dengan VXLAN. Konsep dari Nexus One ini itu adalah kita menjahit seluruh solusi Nexus kita yang sudah ada dan akan ada menjadi satu. Justru Nexus One ini namanya ada one-nya ini, itu menggabungkan. Gitu. Jadi ACI misalnya teman-teman ACI mau terhubung ke yang lain, itu kita gabungkan satu menjadi single dashboard dan secara control plane-nya terhubung. Jadi bukannya rip and replace, tetapi lebih menggabungkan. Nanti saya akan tunjukin seperti apa. Karena konsep Nexus One ini adalah membuat seluruh platform implementasi Nexus kita tuh menjadi common policy lah gitu. ACI, standalone, VXLAN base,
AI ML Fabric itu kan macam-macam kan. Rata-rata teman-teman punya ACI kan. Nah ini menjadi satu yang disebut dengan Nexus One tanpa harus kita membuat itu seperti silo-silo. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa pilih, saya mau deploy yang mana nih? Mau deploy ACI boleh, saya mau deploy spine and leaf yang berbasis VXLAN aja, misalnya saya tidak butuh policy misalnya, karena mungkin policy-nya untuk AI Fabric saya nggak butuh policy misalnya, atau policy-nya saya mau taruh di server gitu ya, itu juga boleh, nanti semuanya terhubung jadi satu gitu. Saya tahu ada beberapa customer di sini yang memiliki Fabric VXLAN base, nah itu terpisah kan. Nah ini kita bagaimana menghubungkan jadi satu gitu kan, itu menggunakan konsep Nexus One itu. Itulah inti Nexus One ya. Yang kemudian berikutnya adalah Unified Intelligence, yang tadi security yang embedded di dalam infrastruktur network ya, itu nanti kita punya. Jadi basically kita tuh punya firewall di dalam switch lah gitu. Intinya kayak gitu. Jadi firewall itu bukannya di luar lagi gitu, tetapi firewall yang di dalam switch. Nah firewall di dalam switch tidak hanya firewall biasa, tapi firewall yang high throughput, throughputnya bisa sampai 800 giga dengan switch yang 1U. Coba cek di market 800 giga firewall ada nggak? Next gen nggak? Ini firewall segmen. Nah tergantung nih, kita lihatnya seperti apa, nanti saya jelasin ya. 800 giga, nggak perlu ngomong next gen deh. Firewall stateful firewall lah, 800 giga. Ada nggak? Mungkin ada, perlu di cluster banyak ya kan, dengan cost yang sangat tinggi. Tapi ini karena sudah embedded di dalam switch kan performance-nya per tera kan, terabit per second kan. Ini bisa sampai 800 giga per hari ini. Itu menurut saya sangat masif. Jadi kita bisa protect east-west traffic di dalam data center itu dengan tanpa khawatir ada performance. Itu yang pertama. Dan firewall itu bukan firewall biasa, tapi kita sebut dengan Hypershield. Nah, apa itu Hypershield nanti saya jelasin. Ya, jadi bukan hanya firewall buka tutup port aja dengan stateful gitu, tapi Hypershield. Ya, itu ini ada yang baru. Terus day to operation-nya gitu ya. Day to operation seperti apa? Jadi kita mungkin teman-teman udah dengar konsep Nessus dashboard dan integrasi dengan Splunk. Ya, itu juga bisa lebih end to end lah. Nah, jadi ini arsitektur. Jadi ini yang mau saya bahas hari ini. Ada satu lagi yang saya mau lagi selanjutnya adalah yang mungkin nggak ada di slide ini. Ini adalah solusi mungkin yang sifatnya on-premise. Ya, jadi benar-benar on-premise. Nah, kita tuh punya solusi yang teman-teman tahu Meraki yang hardware-nya di on-prem tapi controllernya ada di cloud kan. Jadi tinggal nyalain under cloud. Kita punya data center switch yang versi Meraki. Data center switch yang versi Meraki. Jadi kita punya namanya Cisco 6000 ya, itu platform data center switch high throughput, low latency gitu ya. Tetapi controllernya itu via cloud.